Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semuanya. Hari ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKPT dalam rangkaian ujian sertifikasi dosen tahun 2026. Saya perkenalkan, saya adalah I Gusti Agung Ayu Apsari Anandari, dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, lebih spesifiknya di program studi Sarjana Ekonomi. Uh, Video kali ini saya akan memaparkan terkait dengan pernyataan diri di bidang pengajaran. Untuk bidang pengajaran, saya mempergunakan mata kuliah ekonometrika dengan outline sebagai berikut, yaitu dimulai dari identitas dan deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, bentuk dan metode pembelajaran, sistem penilaian menggunakan rubrik dan story, lalu diakhiri dengan video proses pengajaran. Untuk identitas mata kuliahnya, mata kuliah ini adalah yang diambil oleh mahasiswa di semester 3 dengan kode mata kuliah 24 SEP G01X130 dengan bobot 3 SKS, dan sebelum bisa mengambilnya, mahasiswa harus memenuhi prasyarat yaitu pengantar ekonomi mikro, pengantar ekonomi makro, dan statistika ekonomi lanjutan. Untuk deskripsi mata kuliahnya, perlu saya sampaikan bahwa mata kuliah ini membahas konsep, teori, dan metode ekonometrika untuk menganalisis hubungan antar variabel ekonomi menggunakan data non-eksperimental, maupun memahami karakteristik data eksperimental dalam penelitian ekonomi. Mahasiswa mempelajari teknik estimasi, pengujian teori ekonomi, peramalan, serta evaluasi kebijakan dengan pendekatan data cross-section dan time series. Selain itu, mahasiswa diperkenakan pada perbedaan penggunaan data eksperimental dan non-eksperimental beserta implikasinya terhadap analisis kausal. Melalui berbagai studi kasus di bidang ekonomi, bisnis, dan kebijakan publik, mahasiswa dibekali kemampuan mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti atau evidence-based decision making. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, ada beberapa yang perlu dipenuhi, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu mematuhi perilaku nasionalis, kejujuran, toleransi, dan menjunjung keberagaman dalam yang didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, memahami konsep dasar ekonometrika dan jenis data ekonomi. Untuk CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis teori ekonomi mikro, teori ekonomi makro, dan kelembagaan secara bersama-sama atau mandiri dan responsif terhadap perubahan keilmuan dalam lingkup global dengan menggunakan model regresi linear, baik sederhana maupun berganda, dan asumsi klasik regresi. Untuk CPMK ketiga, mahasiswa mampu menganalisis teori kependudukan yang terkait dengan kemiskinan, ketenagakerjaan, dan pengangguran dalam upaya pemecahan isu-isu terkini dengan menerapkan konsep-konsep teori ekonometrika dan causal inference. CPMK 4, mahasiswa mampu membandingkan dan memilih teori ekonomi pembangunan yang berorientasi pada kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan norma dan kaidah keilmuan guna peningkatan kemampuan dengan menerapkan konsep-konsep teori ekonometrika dan causal inference. CPMK 5, mahasiswa mampu membandingkan dan memilih teori tentang ekonomi internasional, baik bilateral maupun multilateral, secara bersama-sama dan mandiri untuk dianalisis dengan causal inference. CPMK 6, mahasiswa mampu mendemonstrasikan kemampuan dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing, dalam konteks ini bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia dengan baik, serta bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan kaidah keilmuan terkini saat menyusun deskripsi saintifik hasil kajian empiris dengan regresi linear dan berbagai diagnostik modelnya. CPMK 7, mahasiswa mampu menguji teori ekonomi dengan perangkat lunak statistik seperti SPSS, Stata, dan EBIUS untuk melakukan kajian empiris dengan ekonometrika dan causal inference dan menyusun laporan hasil analisis untuk menguji teori ekonomi. Untuk materi pembelajaran, sesuai dengan RPS yang telah disampaikan, ada 4 materi utama yang dipelajari di sepanjang 15 pertemuan dan dievaluasi pada pertemuan ke-8 dan ke-16. Untuk
Materi pertama adalah pendahuluan dan konsep dasar ekonometrika dan causal inference. Dengan pertemuan 1 akan dibahas nature of econometrics dan pertemuan 2 econometric data. Untuk materi kedua adalah model regresi linear dan asumsinya. Dengan pertemuan ketiga membahas terkait simple linear regression, pertemuan keempat multiple linear regression, pertemuan kelima adalah OLS inferensia, pertemuan keenam OLS asymptotic, pertemuan ketujuh OLS isu-isu lainnya yang lebih jauh. Untuk materi ketiga adalah diagnostic model dan isu spesifikasi. Dimulai dari setelah UTS, yaitu pertemuan ke-9, adalah multiple linear regression dengan data kualitatif atau data biner atau data dummy. Kemudian pertemuan ke-10 akan dibahas heteroskedasticity. Pertemuan 11 akan dibahas lebih banyak spesifikasi lainnya dan isu-isu terkait data lainnya. Untuk materi keempat adalah aplikasi praktis dan software, diawali dengan pertemuan 12, yaitu memaparkan bagaimana cara melakukan proyek empiris bagi mahasiswa. Lalu di pertemuan ke-13, 14, dan ke-15, mahasiswa akan diberikan paparan terkait cara menguji materi-materi yang telah disampaikan di pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 11, termasuk 12 juga, dengan menggunakan statistical package seperti SPSS, Stata, dan EViews. Dengan diberikan studi kasus di pertemuan terakhir menyesuaikan dengan empirical project yang disampaikan di pertemuan ke-12. Untuk bentuk dan metode pembelajaran, ada kuliah, responsi, dan tutorial dengan metode contextual instruction, di mana alokasi waktunya, belum diisi. Untuk penilaian pembelajarannya sendiri, itu dengan menilai proses, yaitu 60%, dan nilai hasil 40%. Nilai proses didapatkan dari keaktifan di kelas, kemudian penugasan, baik penugasan kelompok dan penugasan individual, penugasan mandiri, case studies, karena di mata kuliah ini ada case studies. Lalu untuk nilai hasil 40%, itu dihitung dengan menggunakan nilai dari ujian tengah semester sebesar 20% dan ujian akhir semester sebesar 20%. Oke, jadi saya akan menampilkan sebuah alat bantu untuk penilaian kinerja mahasiswa, yaitu yang kita sebut sebagai story. Story ini adalah sebuah Excel-based um, uh, tools gitu yang digunakan dan didesain sedemikian rupa sesuai dengan rubrik yang telah dibangun juga. Jadi saya akan tunjukkan saja seperti apa bentuknya, yaitu di halaman depannya kita bisa melihat identitas dari si mata kuliah itu. Kita bisa isikan program studinya, kemudian kode mata kuliah, tahun ajaran, dan bahkan ke identitas dosen pengampu dan seterusnya. Kemudian yang perlu kita lakukan selanjutnya dalam story ini, kita bisa melist daftar nama mahasiswa dan absensinya kita bisa cantumkan juga di sini. Nah, untuk penilaiannya itu sendiri, dia itu memuat berbagai lampiran yang sesuai dengan desain rubrik. Misal, di bagian yang ini, ketika kita punya penugasan yang berupa presentasi mahasiswa di dalam kelas, begitu. Untuk semisal lagi salah satu komponen penilaian ya kalau dalam mata kuliah ekonometrika itu adalah karena ekonometrika adalah case based study, maka kita akan menggunakan lampiran yang case based-nya, begitu. Jadi pembelajaran berbasis kasus, yaitu di lampiran 5, dengan juga komponen penilaian yang tentunya berbeda dari lampiran yang sebelumnya yang terkait presentasi lisan. Di sini untuk kemampuan yang dinilai itu adalah kemampuan berpikir kritis, kemudian kemampuan menulis laporannya, lalu kemudian yang terakhir adalah kemampuan mempresentasikan
si kasus tersebut begitu. Untuk pembelajaran berbasis kasus untuk di ekonometrika seperti yang disampaikan dalam PowerPoint itu disampaikan mulai dari pertemuan yang ke-12 yaitu Carrying Out Empirical Project, tetapi akan dievaluasi di pertemuan terakhir ketika mereka sudah mulai memahami teknik menggunakan statistical package. Uh, untuk pertemuan 12 sendiri karena dia adalah Carrying Out Empirical Project, mereka harus melakukan pembelajaran dari sebuah kasus, biasanya akan ditarik dari artikel yang menggunakan empiricism yang terkini, yang terkait dengan ekonomi pembangunan, sesuai dengan CPMK, ada juga terkait ketenagakerjaan, demografi, dan international economics. Begitu. Kemudian dari berbagai lampiran ini, akan ada nilai rekap keseluruhan, kemudian keaktifan juga bisa kita masukkan ke dalam sini, sehingga akhirnya kami para dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis bisa melakukan penilaian sesuai dengan apa yang tersedia di dalam rubrik. Kita bisa melihat nilai akhirnya dan nanti akan dikombin dengan UTS dan UAS yang sebelumnya juga disampaikan bahwa UTS dan UAS bernilai masing-masing 20%. Begitu. Demikian paparan untuk mata kuliah ekonometrika. Selanjutnya akan ditampilkan proses pembelajaran di kelas. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Om Swastiastu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi di mata kuliah ekonometrika, dan sekarang kita sudah sampai di pertemuan. Di pertemuan pertama kita lebih banyak di nature of econometrics-nya. Nah, di pertemuan yang kali ini saya akan bahas tentang econometrics datanya, begitu. Nah, sebelum kita ke materi yang ini, gitu, saya mau sampaikan dulu terkait sub CPMK-nya. Jadi ekspektasinya adalah di sub CPMK ini teman-teman gitu mampu untuk memahami konsep dasarnya, gitu, lalu mengidentifikasikan ruang lingkupnya itu yang mana saja, gitu. Struktur data, kemudian nanti terkait dengan causal inference, counterfactual reasoning, dan sebagainya. Itu kita bahas di pertemuan sebelumnya, sekarang kita fokus di yang datanya. Jadi di sini ada bagian yang struktur data ekonominya. Pertemuan sebelumnya itu saya sempat menyampaikan beberapa key points gitu. Jadi ada apa nih? Ada causality, ada ceteris paribus, lalu ada counterfactual reasoning, begitu. Jadi kita akan recall dulu ya ke pertemuan sebelumnya yang mana. Silakan Vincent. Vincent NIM-nya berapa? Belakangan 075. Belakangan 075. Untuk saya catat nanti ya. Jadi intinya ceteris paribus itu mengunci variabel yang ingin diukur dengan asumsi variabel yang lainnya itu tetap konstan. Ya, betul sekali Vincent ya, terima kasih. Jadi ini adalah refreshing buat teman-teman semuanya dengan pertemuan yang minggu lalu bahwa seperti yang dibilang Vincent gitu, ceteris paribus adalah kita itu ingin menguji sebuah intervensi kan, begitu. Tetapi agar pengujiannya itu lebih tidak bias gitu, kita harus memastikan bahwa ceteris paribus ini terpenuhi, yaitu variabel lain yang ada di belakang dari selain intervensi itu harus kita pastikan sama, tidak ada yang berbeda. Nah, seperti apa itu gitu? Seperti apa? Kita satu titik tiga yang kita bahas sebelumnya gitu. Jadi terkait dengan memberikan pupuk ke soybean, apa sih soybean? Kedelai gitu. Pemberian pupuk ke kedelai, begitu ya. Apakah dengan memberikan pupuk ke kedelai, ke tanaman kedelai itu bisa meningkatkan harvestnya, meningkatkan hasilnya, begitu. Nah, kalau misalkan kita ingin memasukkan konsep ceteris paribus yang tadi disampaikan sama Vincent itu ke kasus yang ini, ada yang mungkin bisa jawab nggak? Kira-kira seperti apa ceteris paribusnya? Variabel apa yang kita anggap konstan di sini? Yang kita anggap tetap gitu. Ada pot A, ada pot B, satu dapat fertilizer, satu enggak. Apa yang kita harus pastikan ceteris paribus? Ada yang mau coba jawab?
kalau kita nanam sesuatu gitu, kita tanam sesuatu, terus yang mungkin bisa berbeda apanya? Yang tadi, tanah, ya. Tanah itu bisa beda antar tanaman ya. Kenapa gitu? Tergantung jenis tanahnya gitu. Selain tanah apa lagi? Benihnya, ya benihnya bisa beda. Jadi kita harus memastikan itu tidak berbeda ya. Kita harus pastikan dia benihnya sama. Apalagi? Cuaca, ya. Cuaca itu bisa berbeda. Jadi kita harus memastikan cuacanya harus sama dulu sebelum kita ngasih intervensi. Gitu. Lihat ada example 2.1, masih tentang soybean lagi, gitu, tentang kedelai. Tetapi sekarang pertanyaannya begini, kita ingin mengidentifikasi impact-nya. Dan sekarang kita udah punya control environment, sebuah rumah kaca, greenhouse, gitu. Di sini, di rumah kaca ini, potnya memang beda, gitu. Pot A sama pot B. Tetapi environment-nya sama semua, gitu. Seed, benihnya sama, tanahnya sama, temperaturnya sama, humidity-nya sama, gitu. Semuanya, cahayanya sama, macam-macamnya sama. Ngelihat tanamannya itu sukses apa enggak itu apa? Kalau ngelihat manusia sukses kan, oke, dia punya pendapatan. Kalau tanaman, perkembangannya itu apa saja indikatornya tuh? Ya, ada banyak yield-nya, tingginya, daunnya hijau, lebar-lebar, dan sebagainya. Begitu. Dari mana kita dapat benda itu? Dari mana kita dapat yang tadi itu tinggi, sebagainya itu? Data, ya. Data ini. Jadi nggak efek itu, gitu. Data. Gitu. Nah sekarang, pertanyaannya sekarang adalah, kita social science semuanya kan, gitu. Sayangnya kita bukan biology yang bisa ngecek tanaman, kita bukan pertanian yang bisa ngecek tanaman dengan intervensi, dengan eksperimen gitu. Pertanyaan saya adalah, boleh nggak sih ngasih eksperimen ke orang? Gitu. Atau sebelum ke sini, ada yang pernah ngelihat contoh data eksperimen nggak? Ada yang bisa ngasih saya contoh data eksperimen? Oh, pertumbuhan kecambah. Datanya apa aja berarti? Dari pengaruh dari perbedaan tempat. Ya, nah itu. Kalau tanaman bisa begitu. Ada yang punya contoh lain yang data eksperimen nggak? Yang data eksperimen, ada contoh lain nggak selain yang itu? Belum ketemu ya? Oke. Nah, sekarang mungkin kalau kita tanya gitu, boleh nggak sih kita melakukan eksperimennya itu ke orang sekarang? Gimana caranya? Ada yang mau coba berandai-andai gitu? Gimana cara ngasih eksperimen ke orang? Wah. Kalau di kedokteran itu ada nggak orang ngasih eksperimen ke orang? Wah, kayak gimana misalnya? Kayak gimana? Kasih apa? Vaksin? Kasih apa? Ya, kasih vaksin gitu ya. Atau apa lagi misal? Treatment wajah, ya. Yang satu dapat treatment, yang satu enggak. Ya. Ya, itu juga berupa sebuah eksperimen. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah si anak umur 5 tahun ini itu sudah memenuhi syarat ceteris paribus belum? Syaratnya yang tadi disebut sama Vincent gitu. Gitu. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Kalau anak umur 5 tahun, yang satu dapat intervensi berupa gadget, yang satu nggak boleh sama sekali gitu. Tetapi anaknya gitu, anaknya itu sama nggak usianya, sama nggak ruang tinggalnya gitu dan sebagainya. Tadi ingat nggak? Waktu kita ngomongin intervensi yang ini, intervensi yang tanaman, itu adalah di controlled environment gitu. Di sebuah controlled environment. Di greenhouse, di rumah kaca. Artinya kalau misalkan mau bikin yang manusia yang kayak anak umur 5 tahun itu, kita juga harus buatin dia sebuah greenhouse, ruangan. Iya. Di mana? Gitu. Nah, sekarang mungkin saya akan memperkenalkan nih
Masalahnya begini ya teman-teman ya, pengen sih bikin eksperimen on people gitu ya. Jadi tadi contoh temennya tuh bagus sekali gitu. Memberikan gadget ke anak, bagaimana nanti outcome-nya ke anak itu. Outcome-nya itu bisa berupa kesehatan mata atau misalkan kesehatan psikologis gitu ya, macam-macam gitu. Nah, masalahnya adalah kalau di social science, karena kita itu sering kedekatannya itu adalah dengan human, atau yang lebih luas lagi itu adalah dengan rumah tangga gitu. Rumah tangga A dapat bantuan sosial, rumah tangga B enggak gitu. Gimana caranya? Kita bisa melakukan eksperimen itu. Bisa, tetapi mahal. Nah, nanti teman-teman akan saya perkenalkan dengan data eksperimen, tetapi mungkin di pertemuan berikutnya. Constraint kita, termasuk saya gitu. Ketika kita mau melakukan penelitian, data eksperimen itu berat sekali, gitu. Harus perlu expert di bidangnya ya. Salah satunya adalah Jepal itu. Selain perlu expert, juga perlu ruang yang seperti greenhouse itu, ruangan yang sangat terkontrol, gitu, dan sebagainya. Perlu prosesnya panjang dan mahal. Nah, maka dari itu saya akan memperkenalkan ke teman-teman yang kita sebut sebagai data non-eksperimen, gitu. Nah, sebelum kita lanjutin, ada yang mau nanya dulu nggak? Ya. Oke, nice. Namanya siapa? NIM-nya? Oke, thank you. Nanti kita catat ya. Nah, pertanyaannya menarik tuh. Karena saya memperkenalkan ada kata-kata non-eksperimental data, ditanya, wah apa bedanya? Gitu. Eksperimental itu harus di lab, harus ada interventionnya. Kemudian sekarang non-eksperimental. Yang mana itu? Apakah berarti tidak ada interventionnya? Begitu. Oh bukan ya teman-teman ya. Jadi perbedaan mendasarnya adalah yang pertama itu kita tidak melakukan eksperimennya sendiri. Kita tidak ngasih dia intervention, kita tidak ngasih dia pupuk gitu, no. Kita tidak ngasih dia bansos di saat itu juga bukan. Tetapi kita menggunakan data existing gitu. Kita menggunakan data yang sudah ada, exist, tetapi kita melihat perbedaan antara si A di tahun T gitu mendapatkan sebuah intervensi, entah itu berupa bansos, dan kita punya si B yang tidak dapat, tetapi karakteristiknya mirip dengan si A. Kurang lebih seperti itu. Ini agak berat kalau kita omongin dalam satu pertemuan, tetapi basically saya akan memperkenalkan dulu nih, gitu. Nah, non-eksperimental data, gitu. Non-eksperimental data itu data yang kita ambil dari data yang sudah ada, bukan kita bikin. Dan beberapa strukturnya gitu. Data ini gitu. Strukturnya ada secara garis besar ada 4 gitu. Ada yang berupa cross section gitu. Data cross section, data time series dan beberapa contoh gabungannya. Nah, seperti apa itu? Ini kata-kata baru bagi teman-teman ya, cross section. Nah, jadi teman-teman saya akan menunjukkan kalau kita hanya ngomong aja kita nggak bisa lihat gitu ya. Lebih enak kalau kita lihat bentukannya itu seperti apa gitu. Yang mana namanya cross section, time series dan teman-temannya. Oke. Hold on. Ini adalah data yang disadur dari Sakernas. Sakernas itu kita akan bahas nanti, tapi strukturnya dulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau yang disebut sebagai data cross section adalah data yang observasinya itu bisa berupa orang, rumah tangga, desa, atau apa. Nah, time series, observasinya itu bukan entitas orang. Bukan orang, bukan firms, bukan ini, tetapi identifikasinya itu adalah tahun. Nah, seperti apa? Gitu. Number of observations, dan soal laki-laki yang begini dan begitu. Di tahun 1950, UMR dari kota Puerto Rico, ini saya ambil dari buku Woolridge, gitu. UMR dari Puerto Rico adalah 0,2 US dollar per jam dan seterusnya, gitu. Jadi yang punya karakteristik itu adalah si time-nya. Makanya kita sebut sebagai time
series. Observasi nomor 1, kota nomor 1, tetapi posisinya dia ketika di tahun 1986. Jumlah pembunuhan ada 5. Gitu. Jumlah populasi ada 350.000 orang. Gitu. Observasi nomor 2, masih kota nomor 1, tetapi tahun 90 ada peningkatan bertanya-tanya, ada tiga-tiganya udah ada nih, gitu. Cross-nya kita udah lihat, time series-nya kita udah lihat, panel sudah tadi lihat. Nah, yang mana nih yang namanya full cross section? Yang manakah yang namanya full cross section? Nah, di saat ini sekaranglah saya ingin menjelaskan ke teman-teman, memperkenalkan ke data full cross section. Oke. Ke data full cross section yaitu data Sakernas, gitu. Oke. Data Sakernas. Nah, data Sakernas teman-teman bisa akses di Silastik BPS, gitu ya. Jadi teman-teman bisa buka yang namanya Silastik BPS, yaitu Sistem Informasi Layanan Statistik, gitu, di BPS. Lalu teman-teman bisa mencari ke Survei Angkatan Kerja Nasional. Nah, apa yang membedakan dia dengan panel? Yang membedakan tuh sederhana aja, teman-teman. Kalau misalkan si observasi panel, gitu, si observasi panel itu dia bentukannya adalah CT yang sama di 2 titik waktu yang berbeda, itu panel. Tetapi kalau full cross section, di tahun A dan di tahun B, observasinya tidak pernah sama. Kita tidak nge-track orang yang sama. Gitu. Sama seperti Sakernas. Jadi kalau teman-teman cek data Sakernas, gitu. Kalau teman-teman cek data Sakernas, jadi Sakernas itu strukturnya seperti ini, dia cross section, ini yang Sakernas tahun 2000, kan seperti cross section nih. Tetapi kalau kita buka nanti Sakernas yang tahun akan sama, gitu. Begitu. Jadi teman-teman silakan buka Silastiknya, lalu cari di Survei Angkatan Kerja Nasional, gitu. Nah, di sini ada yang terbaru itu adalah yang Agustus dan Februari 2025. Bahkan antara yang ini, observasi yang Agustus dan yang Februari, itu tidak nge-track orang yang sama. Gitu. Itu yang membedakan dia dengan panel. Panel nge-trace orang yang sama. Kalau ini, kalau Sakernas, pool, gitu, pooling cross section yang berbeda-beda terus observasinya. Gitu. Nggak akan pernah ketemu orang itu lagi, gitu. Oke, jadi begitu saja untuk pertemuan yang hari ini. Jadi teman-teman kira-kira sudah dapat sebuah ide tentang data non eksperimental, begitu. Data eksperimental tahu, cuma mungkin kita agak susah mempergunakannya sekarang, tetapi eksperimental ini yang teman-teman saya tunjukkan salah satunya adalah Sakernas yang bisa teman-teman akses di Silastik BPS. Begitu teman-teman. Nah, jadi begitu kurang lebih untuk pertemuan yang hari ini, gitu. Untuk pertemuan yang hari ini, mungkin teman-teman sebelum kita akhiri pertemuan ini, apakah ada yang mau bertanya dulu? Gitu. Apakah ada yang mau bertanya dulu? Belum ada ya? Aman sepertinya. Aman. Oke. Nah, minggu depan kita akan mempelajari setelah teman-teman mengumpulkan, setelah teman-teman sekarang tahu nature of econometrics, sudah tahu seperti apa econometrics, data yang digunakan di econometrics juga sekarang sudah tahu, sudah familiar, sudah cukup familiar begitu. Agar kita bisa menganalisis efek dari sebuah intervensi menggunakan data non-eksperimental, begitu. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini teman-teman untuk pertemuan 2 mata kuliah ekonometri pada hari ini. Jika tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, maka pertemuan akan saya akhiri. Terima kasih banyak. Om Sati 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.